Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu Allaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza bima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat, ikhwani fi din, tidak ada di permukaan bumi ini yang harus kita jaga dan kita rawat kecuali agama kita. Jangan pernah sepelekan agama. Jangan pernah menganggap kecil urusan akhirat. Salah satu bentuk meremehkan, menganggap tidak penting urusan agama itu ketika seorang muslim tidak bisa membedakan mana tauhid dan mana syirik. Seorang muslim tidak bisa membedakan mana sunnah Nabi dan mana yang bukan sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Di antara rasa tidak peduli kepada agama, tidak faham mana halal dan mana haram, tidak faham mana sunnah dan mana wajib. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah. Inti dakwahnya Nabi Muhammad agar manusia meninggalkan perbuatan syirik, agar manusia meninggalkan perbuatan mengadukan nasibnya hanya kepada Allah,
agar manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwahnya Nabi Muhammad kaum muslimin. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menceritakan kondisi orang-orang yang berbuat syirik besok di hari akhirat. Dalam sebuah hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Zat yang maha suci dan maha tinggi pernah berfirman, ya ibna Adam, lau ataitani biqarabil ardi khataya. Wahai anak Adam, dan semua kita anak Adam, Pak, kalau seandainya kalian menghadapku, kata Allah, di hari kiamat dengan dosa seluas langit dan bumi. Ingat, dosa seluas langit dan bumi. Dosa zina dia pernah lakukan, dosa riba pernah dia lakukan, dosa meninggalkan salat pernah dia lakukan, dosa menzolimi orang lain pernah dia lakukan, seluruh dosa pernah dia lakukan. Lau ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a. Kemudian hamba itu menghadap Allah di hari kiamat, namun dari sekian banyak dosa yang pernah dia kerjakan, dia tidak pernah berbuat dosa syirik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ataituka biqarabiha maghfirah. Aku akan datang kepada hamba itu dengan ampunan seluas langit dan bumi pula. Artinya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dosa yang harus paling kita jauhi dari kehidupan kita dosa syirik. Dan jangan pernah merasa saya nggak mungkin berbuat syirik. Kesibukan saya setiap hari mencari nafkah, datang suara azan saya salat, ada majelis ilmu saya datang, saya tak mungkin kena dosa syirik. Jangan pernah Nabi Ibrahim alaihi salam, Khalilur Rahman, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar dirinya dan keluarganya dari perbuatan syirik. Ini pembeda Bapak Ibu sekalian, ikhwani fiddin, yang membedakan agama Islam dengan agama selain Islam di perbuatan syirik ini. Kalau kita hanya menjadi orang yang rajin sedekah, rajin mengunjungi orang sakit, berbakti sama orang tua, ini semua perbuatan baik. Namun perbuatan baik yang kita kerjakan semua tadi, di agama lain juga ada. Orang-orang Nasrani luar biasa. Ada banjir mereka bantu, ada yang kesusahan mereka tolong. Seluruh agama mengajarkan kebaikan itu. Namun yang tidak ada pada agama lain, yang hanya ada pada agama Islam, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Itu yang kita baca setiap solat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan saya jalan yang lurus. Anugerahkan kepadaku jalan yang lurus. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, makna jalan yang lurus yang pertama, Al-Quran dan Sunnah. Ya Allah, berikan saya hidayah di atas Al-Quran dan Sunnah. Makna yang kedua, ya Allah, seandainya hidayah itu sudah ada pada diri saya, tingkatkan hidayah itu. Makna yang ketiga, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kalau seandainya hidayah itu sudah menetap di atas diri saya, maka jadikan hidayah itu tetap ada sampai saya meninggal dunia. Maka kita baca setiap solat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah mestinya dakwah yang harus kita tegakkan di masyarakat. Inilah dakwah yang harusnya masyarakat bisa memahami mana tauhid dan mana syirik. Betapa banyak saudara kita yang mereka masih meminta-minta kepada kuburan. Lihat saudara-saudari kita, Pak.
Mereka menyangka mereka berbuat baik, justru perbuatan mereka perbuatan kesyirikan. Orang kalau cinta sama saudaranya, dia peduli kepada saudara seiman, dia ingatkan itu perbuatan syirik. Bahkan kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin." Barang siapa yang datang kepada dukun, para tidak normal sebenarnya, datang kepada orang-orang yang dikatakan mengetahui hal yang gaib, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak terima salatnya 40 malam. Dalam hadis yang lain, dia telah kufur dari agama Nabi Muhammad. Kalau kita mendapatkan kesulitan hidup, rezeki sempit, pertama kadukan semua kepada Allah. Yang membuat manusia, ikhwan, jatuh kepada kesyirikan karena masalah rezeki kebanyakan. Dua hal, kata Imam Ibnu Qayyim, yang membuat orang itu jatuh kepada kesyirikan tanpa dia sadari atau dia sadari. Yang pertama, masalah rezeki. Betapa banyak orang yang menginginkan rezeki dengan cara-cara minta kepada dukun, minta pelaris, dan macam-macam. Masalah rezeki. Ingat saudaraku seiman, rezeki kita tidak pernah diambil orang lain, Pak. Tidak akan mati rezeki kita. Urusan rezeki, urusan jodoh, urusan qadar baik dan qadar buruk, Allah sudah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah sudah tentukan rezeki fulan sekian, rezeki fulan sekian. Kita tinggal berikhtiar mencari rezeki itu. Ini yang pertama. Orang kesyirikan karena tidak bersyukur dengan rezeki yang ada pada diri dia. Yang kedua, betapa banyak manusia jatuh kepada kesyirikan ketika mereka diberikan ujian oleh Allah penyakit yang tidak kunjung sembuh. Penyakit. Dahulu para salaf, para ulama salaf, mereka menunggu datangnya rasa sakit, Pak. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan di hari kiamat, ketika Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan berikan dia ujian, dihapuskan dosanya dengan penyakit yang dia rasakan. Sebagaimana kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ketika mengunjungi orang-orang yang sakit, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak masalah, semoga ini menjadi penghapus dosa-dosa kalian. Ikhwani fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-An'am ayat 82, di antara keutamaan orang yang mentauhidkan Allah, yang mengharap hanya kepada Allah, yang beribadah hanya kepada Allah, Allah berikan rasa aman di dalam kehidupannya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, Allah anugerahkan kepadanya rasa aman dan dia senantiasa berada di atas hidayah Islam. Salah satu yang membuat negeri itu aman ketika mereka meninggalkan kesyirikan kepada Allah. Ketika seseorang hanya meminta kepada Allah, ketika seseorang hanya disitulah sebuah negeri akan Allah berikan keamanan di negeri itu. Oleh karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal, ini untuk para da'i, para pengajar, Nabi mengutus Mu'adz ke negeri Yaman untuk berjumpa dengan ahlul kitab. Nabi mengatakan, ya, wahai Mu'adz, innaka sata'ti aqwaman min ahlul kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan berjumpa dengan ahlul kitab di negeri Yaman, Yahudi dan Nasrani. Nabi menyebut penduduk Yaman itu, ahlul kitab mereka. Falyakun awwalu ma tad'u ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Maka jadikan dakwahmu yang pertama
agar mereka mengucapkan dua kalimat syahadat dan memahami mana tauhid dan mana syirik. Wah, yang pertama kali, kalau ada saudara kita yang pertama diajarkan bukan sholat, yang pertama diajarkan bagaimana dia bisa beribadah hanya kepada Allah saja. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih kaliman yasha. Sesungguhnya Allah menghapuskan segala dosa-dosa manusia, dan Allah tidak pernah menghapuskan dosa syirik, mengampunkan dosa syirik, kecuali dia bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Innahu huwal ghafurur rahman. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara makna kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang hak disembah melainkan Allah, maknanya adalah tauhid. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Makna yang kedua ini, Nabi menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu, tidak ada satupun ibadah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah contohkan kepada kita. Satu, fahami sebuah hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengerjakan yang tidak pernah kami contohkan. Saya ulang ya. Siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak pernah kami contohkan, kata alaihi wasallam, fahuwa rad, maka amal itu ditolak Allah di hari kiamat. Yang mengatakan bukan para ustadz, yang mengatakan amal itu ditolak Nabi Muhammad. Kalau kita mengerjakan sebuah amalan, Pak, yang tidak pernah Nabi kita lakukan, itu amalan apa gitu? Nabi itu diutus oleh Allah untuk mengajarkan agama. Nabi tidak pernah meninggalkan satu pun ibadah kecuali Nabi sampaikan kepada umatnya. Maka ketika beribadah kepada Allah, satu hal yang harus kita ingat, ibadah tersebut harus mencontoh ibadah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara zikirnya Nabi, bagaimana cara bersolawatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara solatnya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi memerintahkan kepada kita, kalau kita berbeda pendapat dalam masalah agama, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan kembali kepada para ustadz, bukan kata pendapat sendiri, tidak. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau seandainya kalian berbeda pandangan dalam masalah agama, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup khutbah ini, ada sebuah kisah yang menarik di zaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika itu beliau sedang berkumpul dengan pembesar-pembesar para sahabat. Ada Umar, ada Abu Bakar, dan sahabat-sahabat yang lain. Ketika itu mereka sedang membahas yang berkaitan dengan fikih warisan. Fikih warisan. Abdullah bin Abbas, seorang ahli fiqh, ahli ilm, yang Nabi mengatakan, ya Allah karuniakan kepada Abdullah bin Abbas ilmu yang
Abbas mengeluarkan sebuah pendapat dalam masalah ilmu warisan yang beliau ambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia menyampaikan satu hadis Nabi, ada Abdullah bin Abbas. Apa kata sahabat yang senior? Wahai Abdullah bin Abbas, pendapatmu itu bukan seperti pendapatnya Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan seperti ini, bukan seperti yang engkau katakan. Yang diangkat nama Abu Bakar. Yang Abdullah bin Abbas sampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas, bertakwalah kalian kepada Allah. Hampir saja Allah menurunkan hujan batu kepada kita karena saya mengatakan hadis Rasulullah, engkau mengatakan perkataan Abu Bakar dan Umar. Artinya ikhwan, saja kalau seandainya pendapat mereka berseberangan dengan pendapat terjadi di zaman Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, andaikan, maka kita dahulukan pendapat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Apalagi guru kita di zaman 2020 ini. Kalau seandainya guru kita berbeda pandangan dengan hadis Nabi yang sahih, maka kedepankanlah hadis Nabi kita yang sahih alaihi salatu wassalam. Semoga dengan kita mencintai sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mengedepankan perkataan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dari perkataan-perkataan yang lain, Rasul memberikan kita syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sami'un qarib mujibu da'wat ya qadi al hajat. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat وترك المنكرات وحب المساكن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.